Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak dan saudaraku yang mulia, jamaah Masjid Aisyah Ar-Ridha yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam pengertian yang sangat luas, yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Itulah syukur yang sesungguhnya, yaitu memanfaatkan nikmat Allah, baik berupa nikmat hidup, nikmat harta, nikmat kesempatan, nikmat sehat. Semuanya ini sebenarnya tujuannya adalah satu. Bagaimana nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan ini adalah untuk beribadah. Inilah yang dimaksud dengan syukur yang sesungguhnya. Bukan hanya mengucapkan subhanallah saja, alhamdulillah, tetapi semua nikmat yang Allah berikan itu dipakai untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus sebagai rasul yang terakhir di antara deretan-deretan rasul yang pernah hadir di dunia ini. Tujuan diutusnya para nabi sederhana saja, yaitu untuk memberikan contoh kepada manusia bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi ini diutus itu untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah dan bagaimana caranya meninggalkan larangan Allah. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya sekalipun kita mengatakan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, tetapi pada hakikatnya di dunia ini ibadah itu ada dua pada garis besarnya. Ada orang yang beribadah kepada Allah dan ada juga orang yang beribadah kepada setan. Jadi ibadah itu hanya dua saja, yaitu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada setan. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin itu Allah jelaskan begini.
Alam a'ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji kepadamu wahai anak cucu Adam, la ta'budu syaitan, jangan kau beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu. Kemudian Allah katakan wa ani'buduni, beribadalah kepada aku, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah ini sebenarnya itu adalah taat. Jadi sebenarnya Allah hendak mengingatkan kepada kita wahai manusia, dalam kehidupan di dunia ini ketaatan itu hanya dua. Ada yang taat kepada Allah dan ada yang taat kepada setan. Hadirin yang mulia, dan ketaatan ini pun juga isinya dua, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ada juga orang yang melaksanakan perintah setan dan meninggalkan larangan setan. Jadi kehidupan ini hanya dua saja, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada setan. Karena memang waktu iblis ini dilaknat oleh Allah, maka dia bersumpah di hadapan Allah bahwa gara-gara Adam ini aku diusir dari surga, maka mulai detik ini aku akan menggelincirkan anak cucu Adam dari muka, belakang, kiri, kanan. Sehingga tidak banyak orang yang akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, jadi pekerjaannya iblis itu hanya satu saja sebenarnya, yaitu menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Padahal para nabi itu diutus agar mengajak manusia taat kepada Allah. Sementara iblis itu adalah mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jadi hanya dua saja. Kemudian memang kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya kita kan ini manusia, Allah ciptakan itu sebenarnya tujuan utamanya memang untuk beribadah. Tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang orang banyak tidak tahu, tidak yakini. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu ayat itu mengatakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Pasti itu dua itu. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itulah intinya. Maksudnya orang itu harus diyakinkan bahwa Allah menciptakan engkau bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi tujuan yang sesungguhnya adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama. Nabi katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Ada yang lewat 70 tidak seberapa, ada yang kurang dari 60 tidak seberapa, rata-rata antara 60 dan 70 tahun ini. Jadi kita tidak terlalu lama. Mari saya tunjukkan bukti berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian itu sama dengan 100 satu hari yang kemudian sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau ini kita pakai standar 1000 dibagi 24 itu hasilnya 41,6. Artinya 1000 bagi 24 karena satu hari itu 24 jam. Jadi 1 jam hari kemudian itu sama dengan 41 tahun 6 bulan. Jadi nanti kita berumur 41 tahun 6 bulan itu baru 1 jam hari kemudian. Seperti saya ini umurnya sudah lebih 60, berarti saya hidup di dunia ini hanya 1,5 jam saja.
Apa artinya 1,5 jam dengan perjalanan yang sangat panjang itu? Jadi hadirin yang mulia, itu kembali bahwa kita ini diciptakan untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Dan perlu dipahami bahwa di akhirat itu hanya 2 tempat saja. Yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang kedua tempat yang penuh dengan penderitaan. Sehingga usaha di dunia ini hanya 2 saja. Usaha yang mengajak kepada surga dan usaha yang mengajak kepada neraka. Usaha mengajak kepada surga inilah diperoleh oleh para nabi. Diutus oleh Allah untuk mengajak manusia berbondong-bondong menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha yang kedua ini adalah usaha iblis dan setan. Yaitu untuk menghalangi orang ke surga dan mengajak orang ke neraka. Dan kita katakan tadi ketaatan itu hanya 2. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada setan. Ketaatan kepada Allah akan mengantarkan kita ke surga, dan ketaatan kepada setan itu akan menjerumuskan ke neraka. Semua kehidupan apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti 2 saja. Apabila pekerjaan itu tidak membawa kita ke surga, yakin dan percaya pasti pekerjaan itu akan menjerumuskan kita ke neraka. Tidak ada yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami sungguh-sungguh bahwa usaha dalam kehidupan di dunia ini hanya ada 2. Usaha para nabi mengajak kita ke surga, dan usaha para setan dan iblis menghalangi kita ke surga dan mengajak kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu hal yang harus kita yakini sungguh-sungguh bahwa Allah menurunkan ini agama, dan ini selalu kita ulang. Tujuannya itu adalah baik. Allah menginginkan manusia ini baik dalam hidupnya. Allah manusia yang menginginkan bahagia dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa agama ini sebenarnya adalah sumber kebahagiaan. Jadi Allah menurunkan agama ini, memberikan kita agama ini, atau lebih tepatnya menurunkan kepada kita Al-Quran ini, tujuannya bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyusahkan kita. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya susah dan tidak merasa bahagia dengan agama ini, saya selalu katakan orang itu pasti ada yang salah dalam memahami agama. Dan ada yang keliru dalam dia mengamalkan agama. Karena kalau agama ini dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, yakin dan percaya orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Itu sudah jaminan Allah. Tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas siapa orang yang mengamalkan agama, miskinkah dia, kayakah dia, berpangkatkah dia, tinggal di kotakah dia, pokoknya dia mengamalkan agama, yakin dan percaya orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Karena agama ini Allah turunkan, Allah berikan kepada kita agar kita bahagia dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lebih jauh lagi. Agama ini kan saya sudah sampaikan tadi, isi pokoknya 2. Perintah, larangan. Apabila perintah Allah dikerja dan larangan Allah ditinggalkan, saya yakin hadirin yang mulia, sebelum kita ke surga sudah akan merasakan nikmat surga di dunia ini. Ini perlu dipahami sungguh-sungguh. Agama ini ketika diamalkan perintahnya Allah dan larangan Allah ditinggalkan, pasti hidup ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Mari kita lihat artinya untuk meyakinkan orang betulkah ini agama sebagai sumber kebahagiaan. Mari kita lihat lebih jauh. Saya hanya biasa, termasuk kalau saya menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, saya biasanya memang kalau mengajar lebih banyak dakwanya, Pak. Banyak dakwanya, membuka cakrawala pemikiran adik-adik. Saya katakan gini, coba kita lihat perintah Allah. Seandainya seluruh perintah Allah dikerjakan dalam hidup, tidak ada susah.
Yang bikin kita susah karena perintah Allah ini tidak dikerja. Mari kita lihat sederhana. Allah menyuruh kita jujur. Kira-kira gimana kehidupan ini seandainya semua manusia jujur? Allah menyuruh kita adil. Semua orang adil. Bagaimana kalau kita lihat seandainya pemimpin ini adil semuanya? Alangkah indahnya hidup ini. Allah menyuruh kita amanah. Semua orang amanah. Allah menyuruh kita tolong menolong. Semua orang rela untuk tolong menolong tanpa melihat siapa dia. Karena dia adalah hamba Allah, kita harus tolong dia. Dan inilah yang penting, ketika kita menolong seseorang, jangan pernah berharap bahwa orang itu akan menolong kita. Tidak sama sekali. Kita menolong orang semata-mata karena Allah. Suatu saat nanti kita mendapat kesulitan, Allah akan menunjuk orang lain untuk menolong kepada kita. Bukan orang yang kita tolong itu. Jadi keliru ketika kita menolong orang, kemudian kita menginginkan orang itu suatu saat akan menolong kita. Tidak sama sekali. Jadi kita melaksanakan perintah Allah ini semata-mata karena Allah. Persoalan ada feedbacknya itu bukan urusan kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah agama. Jadi kalau perintah Allah ini dikerja, Allah melarang kita untuk saling mencaci, tidak ada yang saling mencaci. Allah melarang kita saling memuliakan, semua orang saling memuliakan. Alangkah indahnya hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau perintahnya. Sekarang mari kita lihat lebih hebat lagi kalau kita melihat kepada larangan. Karena sebenarnya ini larangan Allah ini sebenarnya inti. Bahkan dalam sebuah hadis dia katakan begini, ittaqi maharimallahi takum a'abadan nas. Tinggalkan semua larangan Allah, kata Nabi. Kalau kau mampu meninggalkan semua larangan Allah, itulah hamba yang sesungguhnya. Jadi kalau mau menjadi hamba yang sesungguhnya, sederhana itu. Tinggalkan semua larangan Allah, maka Anda akan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, mari kita lihat. Seandainya larangan Allah ditinggalkan, enak sekali ini hidup. Taruhlah misalnya begini. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang yang mencuri. Allah melarang kita berbohong, tidak ada orang yang berbohong. Allah menyuruh kita minum khamar, enggak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Allah melarang kita merampok, tidak ada orang merampok. Kira-kira kalau semua larangan Allah ini ditinggal, enggak ada mencuri, enggak ada merampok, enggak ada berjudi, enggak ada minum khamar, enggak ada minum berzina, tidak ada orang saling mencaci, tidak ada orang saling menghardik. Kira-kira enak enggak hidup dalam kondisi seperti ini? Maka seandainya sekali lagi saya ingin meyakinkan diri saya dan kepada kita semua bahwa kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kejayaan nanti kita akan dapatkan ketika seluruh perintah Allah dikerja dan seluruh larangan Allah ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan agama. Jadi agama ini sekali lagi tujuannya adalah untuk membahagiakan manusia. Sehingga kalau ada manusia tidak bahagia, itu berarti orang itu tidak melaksanakan perintah Allah dan orang itu pasti melanggar larangan Allah. Sebab kenapa? Kebahagiaan datang ketika orang taat kepada Allah dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya agama ini sederhana saja. Sederhana saja, terlalu muluk-muluk kita terangkan. Pokoknya tinggalkan perintah, tinggalkan larangan, kerjakan perintah, pasti Anda akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Maka hadirin yang mulia, mari kita lihat sederhana saja gini. Karena dua ini ada perintah, ada larangan. Perintah yang paling tinggi nilainya Pak itu adalah salat. Enggak ada lagi perintah yang lebih hebat dibanding dengan salat. Dan bahkan kita bisa katakan Allah menciptakan manusia sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk salat. Ibadah-ibadah lain itu hanya pelengkap saja.
tapi intinya adalah salat. Mari kita lihat ayatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menjadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Pernahkah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ibu-ibu yang saya hormati, kita melihat postur tubuh kita? Kenapa model kita seperti ini? Kenapa bentuk manusia seperti ini sehingga dikatakan sebaik-baik manusia? Perlu dipahami, bentuk manusia yang seperti ini tujuannya adalah untuk melaksanakan sebaik-baik amal. Apakah sebaik-baik amal itu? Itulah yang disebut dengan salat. Artinya ibadah salat ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Coba kita lihat dalam kenyataan hidup. Ada nggak orang yang bisa? Ada nggak makhluk yang lain yang bisa mengerjakan salat ini kecuali manusia? Pernah lihat binatang salat? Tidak pernah. Pernah lihat tumbuh-tumbuhan salat? Tidak. Gunung salat, matahari salat, burung-burung salat, tidak ada yang bisa mengerjakan ini salat. Makanya Ali karramallahu wajhah, kalau dia mendengarkan suara azan itu pucat dia punya muka, gemetar dia punya badan. Orang tanya, "Weh Ali, kenapa kalau kau dengar azan, kau pucat seperti itu dan gemetar?" Ali bilang, "Kau tidak tahu panggilan apa ini? Inilah panggilan yang amalnya ditawarkan kepada gunung-gunung menolak, ditawarkan kepada bumi-bumi menolak, ditawarkan kepada langit-langit menolak. Tidak ada yang menerima kecuali manusia. Karena ini amal tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Itulah salat. Dan inilah ibadah inti. Sekali lagi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat berarti manusia menyalahi tujuan dia diciptakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat ini adalah ibadah inti. Nah, karena kita ini makhluk akhirat, kemudian kita akan menuju ke surga, intinya ada lagi di salat. Nabi katakan, as-salatu miftahul jannah. Salat ini pembukanya surga. Salat ini kuncinya surga. Jadi kalau orang tidak salat, bagaimana bisa masuk surga? Tidak ada kuncinya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memberikan contoh sederhana itu kunci. Sekalipun sekarang ini zaman digital, tapi untuk meyakinkan orang itu kunci. Pak, ada kan giginya, ada giginya. Ada 1, 2, 3, 4, macam-macam. Untuk kunci surga giginya ada 5. Kenapa 5? Karena 5 kali kita sholat. Jadi bisa kita bayangkan, kalau ada orang punya kunci 1 yang patah, kira-kira masih bisa terbuka? Enggak bisa terbuka, Pak. Apalagi kalau 2 yang patah, enggak terbuka itu kunci. Apalagi kalau patah semua, tak putar-putar mami itu kunci, Pak, itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau orang tidak sempurna sholatnya 5 kali sehari semalam, orang itu berat rasanya untuk membuka kuncinya nanti di akhirat. Membuka kunci surga. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, tidak ada yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh melebihi perhatian kita kepada sholat. Nah, itu dari segi bagaimana kita melaksanakan. Dari segi pahala, Pak, tidak ada artinya ini dunia. Cuma ini enggak masuk dalam hati kita. Nabi sudah mewanti-wanti kita, menasihati kita, bahwa salat 2 rakaat itu, sunat lagi, di depan subuh kata Nabi, itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat salat sunat. Lebih baik daripada dunia. Lebih baik dunia itu kira-kira seluruh uang di dunia ini, mau dolar kah, mau pound sterling kah, mau ringgit kah, mau rial kah, semuanya nggak ada artinya. Dikumpul semua jadi satu, itu lebih tidak ada nilainya dibanding dengan salat 1 kali. Jadi salat ini lebih hebat daripada dunia. Tapi ini untuk meyakinkan ini memang berat, karena ini adalah bahasa keyakinan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk persoalan salat ini dalam Al-Quran Allah katakan begini.
Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini punya waktu tertentu. Maksudnya waktu salat itu jangan ganggu untuk kegiatan yang lain. Jadi Allah sudah ciptakan ini salat ini ada waktu-waktunya, lohor ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, isya, subuh. Ini ada waktunya. Jangan ganggu ini waktu ini. Dan Nabi pesankan kepada kita, salat yang paling bagus adalah salat di awal waktu. Maka peliharalah itu salat, jangan ganggu waktu awal-awal salat itu. Paling kalau kita salat Bapak-bapak, satu kali salat itu 10 menit luar biasa itu Pak. Bapak salat lohor 10 menit itu luar biasa itu. Taruhlah satu kali salat 10 menit kita kerjakan. Kalau kita salat 5 kali berarti 50 menit. Taruh 1 jam. 1 jam kita pakai ini tidak diganggu untuk kepada Allah. 23 jam silahkan Anda pakai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa waktu-waktu ini perlu kita? Dan kalau orang bisa memelihara waktu itu, Pak, waktu kepada Allah dia pelihara, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk mengatur hidupnya sebagaimana Allah mengatur waktu salat itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang ini bingung mengatur dirinya, mengatur waktunya karena dia tidak mau mentaati Allah untuk mengatur salatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita mampu untuk mengatur diri kita untuk sujud ini, maka hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang menjaga salatnya 5 kali sehari semalam di tempat azan dikumandangkan di awal waktu dilakukan dengan berjamaah, apa jaminannya? Orang ini di akhirat tidak akan diperiksa oleh Allah. Begitu dia bangkit langsung dipersilahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini bukan ibadah biasa, dia adalah ibadah inti. 1 kali salat lebih hebat daripada dunia. Dan kalau ini kita kerjakan dengan berjamaah, ketenangan dunia kita dapatkan dan kita akan tersenyum-senyum menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, oleh karena itu supaya membuka pemikiran kita, Nabi menjelaskan begini, bahwa wahai manusia, yakinilah kalau kau salat sendiri itu nilainya 1. Dan kalau kau berjamaah itu nilainya 27. Ada yang mengatakan 1 dunia, ada yang mengatakan 1 derajat. Yang jelas 1 dengan 27 itu jauh sekali bedanya. Kalau kita salat 5 kali sendiri hanya dapat 5. Tapi kalau kita salat berjamaah 5 kali dapat 135. Berapa bedanya? 130. Kalau itu derajat berarti bedanya 130 derajat. Dan kalau itu dunia berarti bedanya 130 dunia. Kira-kira menyesal nggak kita? Taruhlah misalnya kalau kita pakai uang, kalau kau salat sendiri dapat 1 juta, kalau kau berjamaah dapat 27 juta. Kau tak buka itu pikirannya, rugi nih, bedanya 26 juta. Kalau kau salat 5 kali sendiri, kau dapat 5 juta. Kalau kau salat berjamaah 5 kali, 135 juta. Saya pikir terbuka rupanya pikirannya orang itu pasti akan betul-betul menjaga ini salat ini. Dan ini pun harus menjadi perhatian bagi kita. Orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah, maka di akhirat terbuka pintu lebar untuk dia menyesal nanti di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah usaha salat ini kalau kita kerjakan itulah keuntungan yang luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu, Pak. Memang kalau kita salat berjamaah memang Allah senang dan banyak. Tapi usaha para nabi ini adalah manusia paling mulia. Dan usaha para nabi bukan hanya bagaimana dia salat dengan baik, tetapi yang dipikirkan siang dan malam seluruh para nabi, seluruh para sahabat adalah bagaimana manusia semuanya mau melaksanakan sholat ini dengan berjamaah 5 kali sehari semalam. Inilah yang menjadi tugas kita semua. Hadirin yang mulia, banyak orang yang mengatakan saya umat Nabi, tapi tidak tahu apa tugasnya sebenarnya. Mari kita tunjukkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Yusuf, Allah katakan gini. Kul hazihi sabili. Katakan Muhammad kepada semua umatmu, hazihi sabili, inilah jalanku. Inilah yang harus saya kerjakan. Apa itu? Ad'u ilallah.
mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ala basiratin, dengan dalil-dalil yang jelas, Al-Quran, hadis. Kemudian Nabi katakan, ana wa manit taba'ani. Ini dakwah tugas saya dan tugas seluruh para pengikutku. Jadi kalau kita menganggap diri sebagai pengikut Rasul, maka tugas kita ini adalah, tugas pokok adalah dakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dipahami orang, Pak. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba umat Nabi, maka tugas kita adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tadi supaya ada bahan yang kita bisa pegang, bahwa perintah yang paling tinggi nilainya itu adalah salat. Kemudian larangan yang paling mudah dilanggar orang sebenarnya bukan berjudi, Pak. Berjudi itu susah sekali lakukan. Sembunyi-sembunyi, ngajak orang. Berzina itu lebih susah lagi. Harus sembunyi-sembunyi, takut-takut. Tapi yang gampang dilakukan orang dan banyak orang kerjakan tanpa dia sadar, itu adalah berdusta. Gampang sekali orang di sini berdusta, berbohong. Hadirin yang mulia, padahal dusta ini adalah sumber malapetaka. Karena dusta ini pasti akan melahirkan dusta. Sebab kalau dia berdusta, kemudian di belakangnya tidak berdusta, maka dustanya akan terbuka. Maka dusta itu harus ditutupi dengan dusta. Maka dusta akan berkelanjutan seterusnya. Hadirin yang mulia, oleh karena itu kalau kita mau enak, nanti saya penutupnya saya akan jelaskan sederhana. Bahwa ke dalam kehidupan ini, seandainya dusta ini tidak ada dalam kehidup ini, Pak, alangkah indahnya hidup ini. Sebagai penutup mari kita lihat sebagai sederhana supaya kita pegangan. Sekarang ini mari kita lihat salat. Saya selalu hanya carilah satu keluarga, perhatikan dia baik-baik. Apabila keluarga itu salat, bapaknya salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, yakin dan percaya, Pak, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia, damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pentingnya yang namanya ini sholat. Kemudian yang kedua, cari keluarga, perhatikan baik-baik. Apabila istri jujur kepada suami, suami tidak dusta kepada istri, orang tua jujur kepada anak-anak, anak-anak jujur kepada orang tua. Kalau kita temukan keluarga seperti ini, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai. Sekali lagi, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka yang mulia, oleh karena itu sebagai penutup tolong dipahami ini betul-betul bahwa kunci untuk menggapai sekalipun perintah Allah banyak, larangan Allah banyak, tapi tolong ini inti diperhatikan. Tegakkan salat dengan berjamaah, kemudian tinggalkan dusta dalam kehidupan. Kalau ini mampu kita wujudkan, kehidupan dunia akan jadi baik dan kehidupan akhirat pun akan jadi baik. Maka hadirin yang mulia, keluarnya kita seperti ini, mendakwakan ini agama ini, tiada lain agar Allah memperbaiki diri kita, memberikan keyakinan kepada kita. Karena kalau kita bicarakan ini, maka insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita bicarakan. Selama apa yang kita bicarakan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada unsur yang lain. Kita menyampaikan ini agama ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada sedikit pun unsur dunianya. Inilah yang menyebabkan jemaah-jemaah yang bergerak ini itu mudah untuk mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, yang belum pernah merasakan ini usaha, saya mengajak untuk kita sama-sama merasakan ini usaha. Karena inilah usaha yang akan memperbaiki keyakinan kita. Karena kalau iman ini kuat, maka mudah untuk kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh sederhana, Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bahwa orang memang belum merasakan bagaimana apa yang saya cerita, Pak, dari awal sampai sekarang itu hanya cerita tentang coto saja. Nah, jadi kalau Bapak saya cerita coto dari A sampai Z, kemudian Bapak tidak pernah saya ajak untuk makan coto. Kalau Bapak cerita coto, saya salah cerita itu ya.
Nanti baik itu cerita kalau saya kasih makan contoh, kalau minum katakan bagaimana rasanya. Beginilah usaha kenabian ini. Orang tidak akan merasakan nikmatnya ini usaha Pak kalau orang tidak pernah mencicipi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam usaha kenabian ini dan menjadikan kita sebagai asbab hidayah. Tapi perlu dipahami apapun yang kita kerjakan jangan ada unsur dunia di dalamnya, semata-mata untuk menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua siap ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini baru malam pertama kami di sini. Boleh untuk bergabung, untuk taklim-taklim, silaturahmi, dan yang lebih penting, mari kita sama-sama untuk mencicipi usaha kenabian ini. Apa yang saya sampaikan kalau itu betul, pasti datangnya dari Allah. Toh kalau salah dan keliru, yakinilah itu pasti bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.